Sunan Bonang. Nama lain Sunan Bonang adalah Raden Makdum atau Maulana Makdum Ibrahim. Beliau lahir di Bonang, Tuban pada tahun 1465 Masehi. Sunan Bonang merupakan putra keempat Sunan Ampel dari hasil pernikahannya dengan Chandrawati alias Nyai Gede Manila, putri Arya Teja, Bupati Tuban. Sunan Bonang dikenal sebagai tokoh wali songo yang ulung dalam berdakwah dan menguasai ilmu fikih, usuluddin, tasawuf, seni, sastra, arsitektur, dan berbagai ilmu kesaktian dan kedikdayaan. Dakwah awal yang dilakukan Sunan Bonang di daerah Kediri yang menjadi pusat ajaran Bahrawa Tantara dengan membangun masjid di Singkal yang terletak di sebelah barat Kediri. Sunan Bonang mengembangkan dakwah di pedalaman yang masyarakatnya masih menganut ajaran Tantarayana. Setelah meninggalkan Kediri, Sunan Bonang berdakwah di Lasem. Sunan Bonang dikenal mengajarkan Islam melalui wayang, tembang, dan sastra sufistik. Karya sufistik yang digubah Sunan Bonang dikenal dengan nama Suluk Wujil. Dalam melaksanakan dakwahnya, Sunan Bonang menggunakan alat kesenian daerah berupa gamelan bonang yang dipukul dengan kayu. Sunan Bonang sendiri yang menabuhnya, dan karena suara gaung bonang yang sangat menyentuh hati rakyat sekitar sehingga banyak rakyat yang berbondong-bondong datang ke masjid selain bertembang. Sunan Bonang selalu memberikan penjelasan maksud dari tembangnya. Tembangnya berisi ajaran-ajaran agama Islam. Di kalangan masyarakat, Sunan Bonang dikenal dengan Sang Mahamuni. Pada masa hidupnya, Sunan Bonang banyak berperan dalam perjuangan kerajaan Islam Demak serta berpartisipasi dalam pembangunan Masjid Agung Demak. Sunan Bonang pun berperan dalam pengangkatan Raden Patah sebagai Raja Islam Demak. Ketika mengajarkan ilmu agama Islam, Sunan Bonang menggunakan buku-buku karangan para ahli tasawuf seperti Ihya, sedangkan Sunan Derajat atau nama asli adalah Raden Syarifuddin adalah sumber yang lain yang mengatakan namanya adalah Raden Qasim, putra Sunan Ampel dengan seorang ibu bernama Nyai Ageng Manila. Jadi Raden Qasim itu adalah adik Nyai Fatimah, Nyai Wilis, Nyai Taluki, dan Raden Makdum Ibrahim. Dengan demikian berarti garis nasab Sunan Derajat sama dengan nasab Sunan Bonang yang berasal dari Sunan Ampel, yakni berdarah Campa, Samarkan, Jawa. Karena Sunan Ampel adalah putra Ibrahim Asmarkandi, oleh ayahnya yaitu Sunan Ampel, Raden Qasim diberi tugas untuk berdakwah di daerah sebelah barat Gresik, yaitu daerah antara Gresik dengan Raden Qasim. Kanjeng Sunan Derajat lahir pada tahun 808 Hijriah atau 1445 Masehi di Ampel Denta, Surabaya. Beliau sendiri diasuh dan dididik langsung oleh ayahnya sendiri. Sunan Ampel tak ayal tumbuh kembang pribadi yang mumpuni dalam agama, namun dalam belajar ilmu yang sosial budaya. Sendiri yang masih keluarga bangsawan Bupati Tuban dalam lingkungan yang kental Jawa, sehingga pengetahuan tentang seni, budaya, bahasa, sastra, dan agama lebih bercorak Jawa. Sehingga Sunan Derajat sendiri banyak sekali karya-karya beliau yang bercorak kesenian dan disuapi nilai-nilai sufistik, sehingga para masyarakat awam dapat menerima dengan mudah. Sunan Derajat sendiri dikenal bijaksana dalam persoalan sosial. Tak ayal Sunan Derajat dikenal tokoh wali songo yang paling menonjol dalam konteks sosial. Sunan Derajat menikah dengan Dewi Sufia yang merupakan putri Sunan Gunung Jati yang dikaruniai putri-putri yaitu Pangeran Rekayan atau dikenal dengan Pangeran Teranggana, Pangeran Sendi, dan Dewi Wurian. Sunan Derajat menikah lagi dengan Nyai Kemuning, putri Mayang Madu, tokoh masyarakat desa Jeleg setempat yang dihormati. Dakwah yang dilakukan oleh Raden Qasim atau Sunan Derajat pada masa mulanya dilakukan atas petuah Sunan Ampel, yaitu berdakwah ke pesisir pantai Gresik hingga akhirnya menetap di wilayah Derajat Lamongan.
Kunci dari terciptanya tatanan masyarakat yang baik tentu memiliki dan memelihara semangat persatuan sehingga tidak ada gerakan antara satu dengan yang lain. Situasi seperti ini tentu sangat penting sebab jika sering adanya pergerakan satu dengan lainnya, bisa dipastikan bidang pengetahuan dan keilmuan akan terhenti. Sunan Derajat tentu membaca situasi yang ada sehingga pemikiran Sunan Derajat saling menjaga rasa persaudaraan. Inti dari ajaran sosial Sunan Derajat itu sendiri termakdum dalam kitab karya Layang Anbiya, margo saking Suko Wiryo tan kono loro prihatin, margo luhuring derajat saking andap asor ugih margono kang bilahi saking lali wiyosupun. Dari pemikiran Sunan Derajat yang tertuang dalam pitutur di atas memang sederhana, akan tetapi banyak sekali pesan-pesan sosial dan intisari filosofinya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai perjalanan Sunan Derajat dan Sunan Bonang dalam menyebarkan agama Islam yang mungkin banyak saja orang yang mesti kurang tahu. Semoga dengan ini kita dapat menambah wawasan kita semua. Terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe.